Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian selalu semangat. Oke, kita lanjutkan belajar IPS pada hari ini. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah melihat video untuk pertemuan pertama membahas tentang benua Asia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang benua Amerika. Wow, enak bukan? Kita bisa traveling kemana-mana belajar IPS ya. Minggu kemarin kita di Asia, minggu ini kita di Amerika, minggu depan kita bisa ke Eropa. Oke, kita lanjutkan. Untuk benua Amerika, apa saja yang akan kita bahas nanti? Yang pertama adalah letak dan luas benua Amerika. Kemudian, yang kedua, pembagian kawasan benua Amerika. Yang ketiga, potensi sumber daya alamnya. Yang keempat, potensi sumber daya manusianya. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang benua Amerika? Apa manfaatnya? Yang pertama, kita dapat memahami letak dan luas benua Amerika. Oh, ternyata beda ya luasnya Asia dengan Amerika. Yang kedua, dapat mengetahui pembagian kawasan benua Amerika. Yang ketiga, memahami iklim benua Amerika. Yang keempat, mengetahui kondisi alam benua Amerika. Yang kelima, mengetahui sumber daya alam dan sumber daya manusia benua Amerika. Nah, benua Amerika, kita sering mendengar kata-kata tentang Amerika. Kita sering mendengar negara Amerika Serikat. Apakah sama dengan benua Amerika? Tentu tidak ya. Jadi Amerika Serikat itu adalah salah satu negara yang ada di benua Amerika. Jangan sampai keliru ya. Nah, benua Amerika di catatan sejarahnya itu ditemukan pertama kali oleh seorang penjelajah berkebangsaan Spanyol yang bernama Christopher Columbus pada tahun 1492. Di akhir-akhir ini ada perkembangan bahwa ada beberapa orang yang memperdebatkan sebenarnya penemu benua Amerika itu bukan Christopher Columbus, tapi seorang muslim yang namanya Cheng Ho dan lain sebagainya. Silahkan nanti kalian mencari literasi yang lebih banyak untuk mempelajari tentang ini. Oke, kita lanjutkan, kita lihat benua Amerika. Ini adalah benua Amerika. Jadi kelihatan sekali bahwa letak dari benua Amerika itu berjajar mulai dari kutub utara hampir sampai pada kutub selatan. Nah, di situ kelihatan ada Amerika Utara, ada Amerika Tengah, ada Amerika Selatan. Nah, benua Amerika memiliki luas 42.057.100 km. Nah, luas ini menempati urutan kedua setelah benua Asia. Karena benua ini begitu luas, begitu juga dengan penduduk yang ada di Amerika juga sangat banyak dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak juga. Letak astronomis berada pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Nah, dengan letak astronomis seperti ini menunjukkan bahwa Amerika tentu memiliki iklim yang cukup lengkap. Maksudnya bagaimana? Hampir semua iklim dimiliki oleh Amerika. Ada iklim kutub. Nah, iklim kutub ini berada di wilayah utara, dekat dengan kutub utara.
Kemudian ada iklim sedang atau subtropis. Nah, iklim sedang atau subtropis ini terdapat di sebelah selatannya kutub, di sebelah selatannya iklim kutub tadi ya. Kemudian ada iklim tropis. Iklim tropis ini banyak terdapat di Amerika Tengah dan sebagian Amerika Selatan. Dan yang terakhir adalah iklim semi gurun, yaitu banyak terdapat gurun di daerah bayangan hujan atau daerah yang berada di balik pegunungan. Oke, selanjutnya ada pembagian kawasan benua Amerika. Ada Amerika Utara. Nah, di situ kita bisa lihat negara-negara yang ada di Amerika Utara. Ada Kanada, ada Amerika Serikat. Kemudian dan beberapa negara-negara kecil lainnya. Tapi dua negara itu merupakan negara maju yang berada di Amerika Utara. Kemudian ada Amerika Tengah. Di Amerika Tengah juga ada beberapa negara, diantaranya ada Guatemala, ada Meksiko, ada Panama, ada Kolombia, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada negara yang cukup besar, yaitu Brazil, kemudian disusul oleh Argentina. Nah, dua negara ini pasti saya yakin kalian sudah kenal. Kenapa? Karena klub sepak bolanya cukup besar, sehingga kalian pasti sering mendengar dan biasanya tertarik dengan Brazil ataupun klub-klub sepak bola Argentina. Oke, selanjutnya kondisi alam. Yang pertama, pegunungan. Amerika memiliki gunung tertinggi namanya Aconcagua dengan tinggi 6.962 meter yang terletak di perbatasan Chile dengan Argentina. Kemudian memiliki sungai yang cukup panjang. Ini yang banyak kalian dengar adalah sungai Amazon. Sementara itu, selain sungai Amazon ini sebenarnya juga masih banyak sungai-sungai besar lainnya. Misalkan ada sungai Mississippi ataupun sungai Missouri. Nah, bagaimana dengan flora dan fauna di Amerika? Flora dan fauna di Amerika, untuk flora yang pertama adalah hutan berdaun jarum di daerah Kanada, Amerika bagian barat. Jadi tadi kita lihat di awal letak astronomis yang memanjang mulai dari kutub utara sampai hampir di kutub selatan tentunya memiliki iklim yang berbeda-beda, sehingga iklim yang berbeda itu juga menyebabkan floranya juga berbeda-beda. Nah, hutan berdaun jarum ini di daerah Kanada yang tentunya dekat dengan daerah kutub. Kemudian yang kedua adalah Amerika Selatan, hutan tropis. Nah, hutan tropis yang dimiliki oleh benua Amerika ini berada di daerah yang berdekatan dengan garis lintang 0 derajat atau biasa kita sebut dengan garis khatulistiwa. Tentunya jenis tumbuhan itu juga akan berbeda dengan yang berada di daerah kutub tadi. Kemudian ada sabana. Sabana ini ya. Jadi ada di Amerika bagian barat dan Amerika bagian selatan. Kemudian yang terakhir daerah gurun itu banyak berada di daerah Rocky Mountain, jadi daerah pegunungan ini ya, daerah balik pegunungan. Cukup indah ya. Kemudian untuk fauna. Bagaimana fauna di benua Amerika? Nah, fauna di benua Amerika ini terbagi menjadi dua, yaitu fauna nearktik. Fauna ini meliputi Amerika Utara hingga sampai perbatasan barat Meksiko. Jadi ini lebih dekat dengan daerah kutub. Kemudian atau daerah beriklim
sedang atau dingin. Kemudian fauna kawasan neotropik. Fauna ini meliputi seluruh kawasan yang ada di Amerika Latin. Di daerah sini banyak terdapat ikan piranha dan belut listrik. Nah, ini untuk jenis-jenis fauna di benua Amerika. Nah, bagaimana potensi sumber daya alam benua Amerika? Potensi sumber daya alam benua Amerika itu sangat besar karena memang benuanya juga sangat besar, ya. Pertanian dan perkebunan. Pertanian Amerika ini merupakan terbesar ekspornya terbesar di dunia. Ekspornya ke luar negeri antara lain gandum, kedelai, kapas, tembakau, kopi, dan coklat. Nah, ini Indonesia banyak mengimpor kedelai dari Amerika. Jadi kalau kita pedagang-pedagang di negara kita itu membuat tahu, tempe, itu kedelainya atau bahan bakunya banyak yang impor dari Amerika. Kenapa demikian? Apakah negara kita tidak mampu untuk memproduksi kedelai sendiri? Tidak demikian. Sebenarnya negara kita juga sudah banyak memproduksi kedelai. Namun karena hasil panen itu tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka diadakan ekspor kedelai dari Amerika. Kemudian yang kedua adalah pertambangan. Amerika Serikat kaya dengan minyak bumi, batu bara, dan tembaga, timah, gas alam, dan batu mulia. Nah, mengingat benua ini cukup luas, tentu saja kandungan-kandungan sumber daya alam di dalamnya juga sangat besar. Kemudian yang kedua adalah potensi sumber daya laut. Tadi dilihat dari petanya, kelihatan bahwa garis pantai dari benua Amerika ini sangat panjang, sehingga dia memiliki potensi ikan yang luar biasa. Maka di sini dikatakan produsen terbesar kelima perikanan di dunia itu adalah Amerika dengan jenis ikan herring dan salmon. Nah, salmon ini harganya cukup mahal. Mengapa demikian? Karena salmon ini dianggap memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Kalian coba kalau lagi jalan-jalan di mall, kalian lihat salmon itu harganya sangat mahal. Nah, kemudian potensi sumber daya manusianya. Bagaimana sih potensi sumber daya manusia di benua Amerika? Jadi jumlah penduduk kita bisa lihat. Jumlah penduduk Amerika itu kurang lebih 1 miliar. Wow, luar biasa. Jadi 11,4% penduduk di dunia itu hidup di Amerika. Berarti kepadatannya kurang lebih, kalau di Amerika Utara 19 orang per kilometer persegi, kalau di Amerika Selatan lebih padat lagi, yaitu 32 orang per kilometer persegi. Dengan komposisi usia rata-rata 38, jadi masih relatif muda, gak tua-tua gitu. Kemudian usia antara 15 sampai 64 sekitar 66%. Nah, ini luar biasa. Penduduk yang jumlahnya yang usianya 16 atau 15 sampai 64 itu ada 66%. Nah, ini akan usia penduduk yang produktif, mereka bisa kerja. Karena itu kalau suatu negara itu memiliki penduduk yang usianya rata-rata produktif itu tinggi, maka pendapatan masyarakatnya juga tinggi, dipastikan tinggi, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat cukup baik. Makanya pendapatan masyarakatnya juga tinggi, termasuk pendapatan negaranya. 49% pria dan 51% wanita. Nah, ini yang terakhir, 80% hidup di perkotaan.
Ini menunjukkan bahwa kalau 80% hidup di perkotaan, masyarakat itu sudah memiliki fasilitas, baik itu fasilitas ekonomi, kesehatan, pendidikan itu cukup bagus. Sehingga tak heran kalau di Amerika banyak terdapat negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Oke, lanjut kualitas penduduk Amerika. Nah, apa sih IPM? Nah, IPM itu Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mengetahui kualitas penduduk itu biasanya diukur dengan menggunakan IPM. Nah, IPM ini mengukurnya melihat suatu negara dari 3 unsur. Yang pertama unsur kesehatan. Apakah warga negara di negara tersebut mendapatkan layanan kesehatan yang baik atau tidak. Kemudian yang kedua adalah layanan pendidikan. Apakah di negara itu tingkat pendidikannya sudah bagus? Ada lulusan SD ada berapa, SMP berapa, SMA berapa, S1, S2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu tingkat ekonominya. Berapa pendapatan masyarakat di negara itu? Apakah sudah tinggi atau belum? Nah, dari 3 ini kemudian bisa dilihat kualitas penduduk dari suatu negara. Nah, di Amerika ini ada yang memiliki IPM rendah atau kualitasnya rendah, di mana itu di Haiti, ya. Oh, ternyata di benua Amerika pun ada negara yang memiliki IPM rendah, yaitu Haiti. Kemudian yang memiliki IPM sedang itu ada di Nicaragua, ada Guatemala, ada Paraguay dan Bolivia. Sedangkan yang memiliki IPM tinggi ada Kanada, ya, ada Amerika Serikat atau USA, ada Chile dan ada Argentina. Nah, itu tadi anak-anak ya untuk pembahasan tentang benua Amerika pada hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti atau masih bingung, silahkan ditanyakan langsung ke WA saya. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.